lanjutkan memuji nama Tuhan, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan ya. Yuk, kita pejamkan mata kita lipat tangan kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama sudah siap untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh ketika kami memuji nama Tuhan, dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekolah minggu ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik pernah lihat pelangi? Ya, biasanya pelangi itu kalau di langit ada pelangi itu biasanya kalau sesudah hujan ya adik-adik ya, warna-warni. Wah, warnanya indah sekali ya. Tetapi adik-adik, ada satu hal yang lebih indah dari pelangi, dari bunga, dari bintang-bintang di langit ya, yaitu kasih Tuhan Yesus ya. Yuk kita akan nyanyi kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari
siapa yang dicinta Tuhan Yesus? Kita semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Yesus cinta semua anak. Iya, Bapak Abraham itu hamba Tuhan ya, Rosa Esther ya. Betul sekali. Kisahnya ada di dalam Alkitab. Alkitab. Ada lagunya juga, Rosa. Anak-anak tahu? Bapak Abraham punya banyak anak. Banyak ya. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Ikuti gerakannya ya. Banyak
Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yuk kita akan sama-sama persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami punya telinga yang dengar-dengaran, hati yang mengerti firman Tuhan, dan juga siap untuk melakukan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini Lause mau ajak kalian untuk buka satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Yuk kita siapkan Alkitab kita ya. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Lalu bacain buat kita semua. Anak-anak boleh melihat di Alkitabnya masing-masing. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di negeri Jepang pada zaman dahulu kala ada sebuah tradisi yang berlaku di negeri Jepang sana. Karena biasanya mereka mengalami musim paceklik atau musim yang gagal panen, sehingga hasil panenan mereka berkurang dan otomatis makanan yang mereka dapatkan juga berkurang. Maka mereka akan mengorbankan orang yang paling tua di dalam keluarga mereka, yaitu orang tua mereka yang sudah berusia 70 tahun. Lalu apa yang dilakukan mereka? Mereka akan bawa entah itu ayah atau ibu mereka yang berusia 70 tahun naik ke sebuah gunung, itu di bawah kaki gunung Fuji, lalu meletakkannya di sana sampai orang tua itu meninggal. Wah, tentunya satu tradisi yang sangat mengerikan ya anak-anak, dan tidak patut kita contoh, karena orang tua itu adalah seseorang yang melahirkan kita di tengah-tengah dunia. Karena itu firman Tuhan katakan kita harus menghormati mereka. Nah, suatu kali di negeri Jepang nun jauh di sana ada seorang anak yang bernama Kenji. Wah, Kenji ini tinggal bersama ibunya dan saudara-saudaranya yang lain. Kenji mempunyai dua orang saudara. Jadi mereka bertiga dalam rumah itu bersama dengan seorang ibunya yang sudah tua renta. Ibu ini semasa mudanya karena suaminya sudah meninggal, ibu inilah yang bekerja keras untuk membesarkan anak-anaknya sehingga mereka bertumbuh kuat dan menjadi anak-anak yang pandai. Tapi sayang sekali di negeri tempat Kenji tinggal juga, di situ terjadi musim kelaparan sehingga hasil panenan mereka itu tidak mencukupi untuk mereka sekeluarga. Maka mulailah warga-warga sekitar itu membawa orang-orang tua mereka pergi ke gunung untuk tinggal di sana sendirian. Anak-anak bayangin, sendirian kan kasihan, bisa kedinginan, kelaparan, bahkan bisa terancam oleh binatang buas. Nah, si Kenji ini mau tidak mau harus mengikuti adat dan tradisi yang berlaku di desanya. Maka hari itu ketika ibunya genap berusia yang ke-70 tahun, ya harusnya ulang tahunnya dirayakan bersama-sama. Tetapi
Kenji harus membawa ibunya untuk pergi tinggal di dalam hutan rimba yang jauh di sana. Adik-adiknya sedih sekali, anak-anak, jangan bawa ibu, kasihan ibu sendirian di gunung situ. Kenji juga berkata, iya aku juga gak tega, aku pengen ibu yang sudah tua ini tinggal bersama-sama dengan kita. Lalu kita bersuka cita bersama-sama, gak apa-apa kita makanannya sedikit, yang penting kita tinggal sama ibu. Bayangin, ibunya sudah besarin dia dari kecil sampai besar. Kasih dia makan, ajarin dia supaya dia pintar. Sekarang harus dibawa ke puncak gunung sana. Tapi karena orang-orang desa mendesak, akhirnya si Kenji mau tidak mau harus membawa ibunya ke puncak gunung. Lalu ibunya itu digendong di belakangnya dengan menggunakan sebuah kursi yang terbuat dari bambu. Kenji berjalan mendaki gunung. Lalu dia sambil berdoa supaya ibunya senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Ibunya hanya diam-diam saja dan berkata, tidak apa-apa Kenji, nanti setelah ibu pergi di hutan situ, kamu harus menjaga adik-adikmu sebaik-baiknya ya. Jangan lupa mereka harus diberi makan yang sehat supaya mereka sehat dan kuat. Wah, Kenji semakin sedih nangis anak-anak. Aku tidak mau membawa ibuku pergi ke hutan situ. Jangan, kata ibunya. Mereka naik sampai ke situ. Kamu harus tetap berjalan. Itu mereka naik sampai di gunung. Kenji memberikan ibunya bekal di dalam sebuah bungkusan. Situ ada nasi, ada ikan, ada bakpao. Dia berikan yang banyak supaya ibunya tidak kelaparan. Ibu, makan yang banyak ya. Ibu tidak boleh kelaparan di sini. Ibunya juga berkata kepada Kenji, kamu juga harus makan yang banyak. Di desa kita sedang kekurangan makanan. Sebaiknya kamu bawa pulang makanan ini untuk kamu dan adik-adikmu. Ibu sudah tua, katanya. Ibu makannya tidak banyak-banyak lagi. Ini buat kamu saja bawa pulang. Wah, anak-anak Kenji semakin sedih. Maka dengan tekadnya dia bilang, ibu tidak boleh tinggal di sini. Aku akan bawa ibu pulang ke desa kita. Apapun yang terjadi, ibu tetap tinggal bersamaku. Sekarang hari sudah mulai gelap. Aku akan gendong ibu turun ke bawah. Ibunya bilang, jangan. Nanti kamu bisa dimarahin sama penduduk desa sekitar. Tidak apa-apa, aku sayang sama ibu. Ibu harus ikut saya turun dari gunung ini. Maka ibunya dibawa turun lagi. Tidak jadi disimpan di bawah kaki gunung sana. Mereka turun kembali ke desa. Seluruh penduduk desa itu melihat cinta kasihnya Kenji kepada ibunya. Bagaimana selama ini dia menjadi anak yang berbakti. Dan dia rela untuk berkorban. Apapun yang dikatakan oleh penduduk desa, dia tetap bawa pulang untuk tinggal bersama ibunya. Maka penduduk desa yang tadinya itu menyuruhnya untuk membawa ibunya bawa kaki gunung, sekarang mereka juga mulai terharu. Kenji berkata sama mereka, apapun yang terjadi, aku tidak akan membawa ibuku tinggal di situ. Lebih baik aku yang kelaparan daripada ibuku yang kelaparan di puncak gunung sana. Mulai hari itu, Kenji tetap merawat ibunya sampai dia tua. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi teman kita Kenji sudah menunjukkan betapa dia mengasihi ibunya walaupun sudah tua renta. Sekarang zaman kita ini tidak ada tradisi seperti itu. Kalaupun ada, itu tradisi yang tidak baik. Tidak patut kita lakukan kepada orang tua kita. Kita harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan tadi melalui kitab Efesus. Untuk apa anak-anak? Mentaati dan menghormati orang tua kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang juga mengasihi Tuhan, maka wujud kasih kita kepada Tuhan harus dinyatakan
lewat ketaatan dan kehormatan kita kepada orang tua kita. Di rumah kita punya papa dan mama, kita harus taat dan hormati mereka. Kita punya bobo sama kungkung, opa, oma, eyang, ya. Kita harus hormat sama mereka, taat sama mereka. Taat itu berarti kita harus selalu siap dengar-dengaran apa yang mereka katakan. Ya, jangan kalau mama papahnya ngomong, kita malah lari sana sini, tidak mau dengerin papa mama ngomong apa. Kita malah sembunyi. Itu bukan sikap yang baik ya. Itu bukan yang taat. Taat itu mendengarkan perintah orang tua kita, lalu berusaha melakukannya lewat kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita katakan kita mau taat sama Tuhan, kita harus belajar untuk taat sama orang tua kita lebih dahulu. Lalu kita harus menghormati mereka. Orang tua semakin hari semakin bertambah usianya. Mungkin satu saat kepandaian kalian bahkan melebihi papa mama kalian. Apalagi yang punya kakek nenek di rumah. Tetap harus menghormati mereka ya. Menghormati itu berarti kita tahu bahwa mereka usianya lebih tua dari kita. Karena itu kita harus jaga cara kita bersikap, berkata-kata, bertindak kepada orang tua kita. Jangan ada anak-anak yang sukanya teriak-teriak kepada papa mamanya. Aku tidak mau belajar, aku tidak mau makan. Nah, itu tidak menghormati. Itu sikap yang tidak bagus ya. Harusnya kita setelah mentaati, kita menghormati. Kalau papa mama bicara, kita dengarkan dengan sopan. Lalu kalau kita mau berbicara kepada mereka, kita juga berbicara dengan sopan kepada mereka. Bahasanya yang sopan ya, tidak boleh pakai kata-kata yang kasar. Suaranya juga yang sopan kepada papa mama, tidak boleh teriak-teriak. Walaupun mungkin kadang kalau kita bicara sama kakek nenek kita, mereka kurang dengar karena usia, tapi tidak boleh kita bentak-bentak, teriak-teriak sama mereka. Tidak boleh, harusnya berbicara dengan lemah lembut dan penuh kasih. Menghormati juga berarti kita mengasihi mereka dengan sepenuh hati dan setulus hati kita. Mengasihi papa dan mama, kakek dan nenek dengan tulus, itu berarti mengasihi mereka apapun keadaan mereka. Bukan karena kalau kita butuh aja lalu kita sayang sama orang tua kita. Kadang-kadang ada anak-anak yang sikapnya baik dan manis hanya kalau mau minta hadiah sama papa mamanya. Tidak baik ya sikap seperti itu. Seharusnya kita gimana? Kita tetap mengasihi mereka walaupun kita membutuhkan sesuatu atau tidak membutuhkan sesuatu. Kita tetap menghormati mereka, mengasihi mereka karena mereka adalah orang tua kita. Wakil Tuhan di muka bumi ini. Lalu firman Tuhan berikan kita satu hadiah yang indah ketika Lause dan anak-anak mau taat dan menghormati orang tua kita. Apa ya hadiahnya? Di dalam ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Luar biasa, itu hadiah untuk anak-anak yang mentaati dan menghormati orang tuanya. Berbahagia berarti anak-anak akan senantiasa bersuka cita dalam hidupnya. Apa yang engkau inginkan, engkau doakan kepada Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik kepada anak-anak yang menghormati orang tuanya. Kalau kalian mau menjadi anak-anak yang pandai, yang berhasil di dalam hidupnya, yang sukses di dalam hidupnya, maka belajar mulai sekarang untuk mentaati dan menghormati orang tua kita. Anak-anak mau menjadi anak-anak yang berbahagia dan diberkati Tuhan sepanjang hidupnya? Lause mau? Kalau gitu kita harus mentaati dan menghormati orang tua kita selama mereka ada bersama kita. Kita kasihi, kita sayangi senantiasa. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan yang namanya Hari Raya Tahun Baru Imlek. Itu tahun barunya orang di Tiongkok sana. Biasanya
kalau tahun baru Imlek kita kumpul bersama-sama keluarga. Anak-anak mungkin akan diberikan hadiah berupa angpau dari orang tua. Nah, sekarang coba anak-anak memberikan sesuatu kepada orang tua kalian di hari raya Imlek ini. Baik yang merayakannya maupun mungkin tidak merayakan, tapi kita mau belajar hari raya ini kita mau berikan sesuatu kepada orang tua kita. Apa ya? Kita mungkin peluk mereka, sayang mereka, dan beritahu kepada papa dan mama kalau kalian sayang kepada mereka. Kapan terakhir kali kalian memberitahukan papa mama kalau kalian sayang kepada mereka? Nah, mulai sekarang harus belajar beritahu mereka kalian sayang mereka dan tunjukkan kalau kalian sayang kepada mereka. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami satu perintah yang perlu dan sangat penting untuk kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Engkau sudah mengasihi kami, menyelamatkan kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan. Karena itu ajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mentaati dan menghormati orang tua kami. Baik itu papa dan mama maupun juga kakek dan nenek yang ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong anak-anakmu semua, berikan mereka kelemah lembutan, hati yang selalu siap untuk diajar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkatilah keluarga mereka Tuhan, orang tua di dalam pekerjaan dan usaha, senantiasa Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, dan juga berkat-berkat untuk mereka bisa nikmati sekeluarga. Dan berkati juga anak-anakmu, supaya mereka bertumbuh menjadi anak yang pandai, yang berbahagia dan diberkati Tuhan seumur hidupnya. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.